Halo guys, balik lagi sama aku Bella di konten FIFA 22 kali mod Piemonte Calcio episode ke 10 maybe atau 11. Aku nggak ngitung. Hari ini kita akan memainkan 3 pertandingan diantaranya. Pertama kita akan melawan Torino. Kita hari ini akan melawan Torino, AS Roma dan Chelsea di UCL. Mungkin kita akan gaspol ya 3 pertandingan. Untuk itu mungkin kita langsung aja ya guys ya. Untuk itu pertama kita lihat dulu ke table atau klasemen dari Serie A itu sendiri. Inter sudah main ya, menang 3-1 dia lawan Bolonya. Kita berada di posisi 3, tertinggal 7 poin dari Inter yang sudah memainkan ke pertandingan ke-12-nya. Dan kita tertinggal 2 poin dari Bergamo atau Atalanta. Dan kita langsung aja ke pertandingannya. Hopefully kita bisa meraih 3 poin agar tidak terlalu jauh jarak dari Inter ya guys ya. Kita langsung aja ke konferensi pers dulu. Can you still make a little bit? Ya ditanya, we still fighting aja. Kita tetap berusaha mengejar Inter di puncak klasemen. Do you have khawatir Torino? Ya kita jawab aja lah. It's not about Torino lah. Kita fokus aja di permainan kita ya guys ya. The team been absolute flying lately. Ya let's not get distracted aja. Oke, kita langsung ke pertandingannya guys. Kita ke setting dulu ya guys ya. Biasanya nih takutnya di audionya komentarinya on ya. Oh enggak, sudah off. Karena aku kan punya konten juga guys ya, konten match prediction atau prediksi pertandingan yang akan terjadi di real life. Kalau kalian suka konten-konten aku, jangan lupa like ya guys ya. Komen aja di kolom komen apa sih kekurangan dari konten aku, atau saran-saran apa sih yang kalian berikan untuk channel aku agar lebih berkembang lagi. Itu formasinya sama guys, 3-4-2-1, dan kita akan memainkan tim-tim utama kita guys ya. Untuk itu mungkin kita nggak ada yang kita drop, mungkin kita seperti biasa aku selalu lupa nih. Mungkin harusnya kita main Perin, sepertinya sih guys, kita harus mainin Perin. Silvio Pellegrini, jangan lupa kayak Jorge di episode sebelumnya melakukan hat-trick di pertandingan UCL ya guys ya, kalau nggak salah. Kayak Jorge, mohon maaf miskin, posisimu akan diambil alih kayak Jorge di pertandingan kali ini. Lalu mungkin itu aja, atau aku akan coba ini ya guys ya. Oke, ini akan menggantikan posisi dari Bernadesi. Mungkin itu aja. Nanti babak kedua mungkin aku akan masukin Kunti atau Muiskin ketika kayak Jorge stuck mungkin ya. Mungkin kita lihat saja. Kita langsung pertandingannya. Mereka bermain dengan 3-4-2-1 dengan Piaksa, itu pemain kita kalau nggak salah. Lalu ada Belotti di depan, ada Ansaldi dan Pride bermain di posisi wingbacknya. Lalu ada Pobega, Mandragora, serta Rodriguez, Izzo dan Zima. Serta kipernya Milinkovic Savic. Mungkin kita langsung aja ke pertandingannya guys. Hopefully kita bisa mendapatkan 3 poin ya guys ya, agar kita hanya selisih 4 poin dari sang pemuncak klasemen Internazionale Milano. Federico Chiesa disorot morpung baru ya guys ya. Di U2 episode sebelumnya aku telah mengubah posisinya menjadi mengubah nomornya menjadi nomor punggung 7, peninggalan dari Cristiano Ronaldo. Kita langsung aja guys ya pertandingannya. Bola dari kita pertama guys, Jorge
memberikan pada Locatelli kepada Chiesa memberikan pada Paulo Dybala ke tengah pada Arthur kepada Locatelli melebar pada Kulusevski. Sepertinya mereka agak mendelay guys ya, mereka menunggu guys ya. Jadi kita bisa masuk pelan-pelan. Arthur memberikan pada Paulo Dybala melebar kepada Chiesa, sepertinya Chiesa memberikan kepada Jorge, melihat ada Dybala, oh tidak, masih banyak orang, sayang sekali. Jorge direbut, ayo rebut balik. Belotti sekarang memberikan pada Brekalo, coba dibayang-bayangin Danilo, oh dapat Danilo, ucuk. Kita top scoring timnya dengan 31 gol, mengungguli Inter di kedua dengan hanya mencetak 27 gol. Goal kick Perin yang menjadi penjaga gawang kita di pertandingan kali ini guys. Arthur sekarang ke tengah kepada Jorge memberikan kepada Paulo Dybala, masih Dybala melihat ada Jorge mencari ruang, oh tidak, dia melebar kepada McKennie yang menggantikan posisi dari Bernardeschi. Kulusevski ke tengah kepada Paulo Dybala, oh sayang sekali masih bisa di-halo back dari Torino. Ini duel kota Turin ya seharusnya. Biasanya kita berganti nama jadi Piemonte. Brekalo sekarang melebar kepada Ansaldi, coba dibayang-bayangin Danilo, kucuk Delik berhasil menggagalkan serangan dari Arthur. Sekarang coba memberikan kepada Jorge, kepada McKennie, coba melebar dia, ada Kulusevski, masih Kulusevski, coba memberikan kepada Jorge, oh sayang sekali masih bisa di-halo back dari Torino. Kulusevski memberikan kepada Locatelli, melebar pada Pedro Chiesa yang tanpa penjagaan di sisi kanan. Paulo Dybala, masih Paulo Dybala mencari ruang tembak, sepertinya dia Dybala mencoba shoot, finish shot Dybala berhasil guys, membobol gawang dari Torino. Unggul 1-0 kita di menit 17. Paulo Dybala luar biasa, tipikal Dybala banget guys. Dari luar kotak penalti, finish shotnya tidak kencang tapi terarah, sangat melengkung. Ya elah, selalu spanduk menghalangi gawang menghalangi pandangan kita untuk melihat gol cantik dari Paulo Dybala cetak gol di menit 18 atau 17. 11 gol dari 12 pertandingan. Pertandingan dimulai kembali, bola dari Belotti memberikan kepada Piazza pada Brekalo. Kalau kembali bola Belotti, coba dibayang-bayang Kulusevski. Ayo Kulusevski, aduh. Apa turut Piazza. Hup, ucap Delik, Rugani sekarang kembali pada Delik, coba bermain sabar memberikan pada Danilo. Dari ke Chiesa sekarang, Chiesa memberikan pada Paulo Dybala yang mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti. Jorge memberikan kepada McKennie melihat ada Kulusevski yang tanpa penjagaan, sayang sekali sudah ditutup. Arthur sekarang, Arthur yang tidak mau kalah saing dari Dybala ya. Kemarin juga Arthur mencetak gol keren. Masih bisa dihalo Milinkovic Savic. Corner kick, Dybala mungkin ambil dekat pada Jorge ke tengah maksudnya kepada Danilo ya mungkin. Oh enggak, Danilo. Rugani sekarang kepada McKennie, masih McKennie kembali kepada Rugani yang masih ada di depan guys. Memberikan ke tengah kepada Paulo Dybala mencari ruang tembak, oh tidak, dia memberikan kepada Locatelli, maksudnya kepada Kulusevski, masih bisa dibaca pemain dari Torino. Piazza sekarang mencoba serangan balik kepada Brekalo, oh masih bisa dialog Arthur. Serangan balik Chiesa, masih Pedro Chiesa memberikan kepada Dybala. Chiesa sudah sampai depan mencari ruang, sayangnya dia dijaga. Locatelli memberikan kepada McKennie, masih McKennie kepada Arthur melebar, maksudnya kepada Paulo Dybala, sayang sekali masih bisa dibaca para pemain dari Torino. Brekalo sekarang, Brekalo coba dibayang-bayang Locatelli, oh good job Rugani, tangkap Perin, ya Perin memberikan kepada Rugani. Chiesa, masih Chiesa
Chiesa mencoba memanfaatkan lebar lapangan. Chiesa memberikan pada Danilo di sisi kiri pertahanan. De Ligt sekarang masih Mathis De Ligt. Arthur berikan pada Locatelli. Wah, Belotti melakukan sliding tackle, kartu kuning untuk Andrea Belotti. Kartu kuning pertama di pertandingan kali ini ya guys ya. Mungkin jengkel mungkin Belotti ya, kita menguasai bola. De Ligt berikan pada Locatelli. Harus berhati-hati Belotti ya, karena dia sudah terkena kartu kuning. Dybala sekarang Chiesa memberikan kepada Arthur ke tengah pada Locatelli melebar pada Kulusevski. Masih Kulusevski memberikan pada McKennie. Sayang sekali McKennie direbut oleh pemain Torino. Piazza Pobega. Masih Pobega. Sayang sekali. Belotti berikan pada Brekalo sekarang. Brekalo hati-hati. Piazza, good job. De Ligt salah antisipasi, membuahkan peluang untuk Piazza mencetak gol. Sayang sekali masih bisa dihalau dari kiper kita, Perin, yang sangat apik bermain. Sebetulnya Szczesny posisinya mungkin agak tergoyahkan ya, walaupun aku rasa Szczesny masih pantas untuk menjadi kiper utama kita. Tapi sesekali Perin membuktikan bahwa dia harus sih dimainin gitu. Corner kick dari Torino hanya membuahkan tendangan gawang untuk kita guys ya. Perin sekarang kita mulai dari bawah lagi, berikan kepada Danilo kepada Federico Chiesa kepada Arthur memberikan kepada Paulo Dybala. Masih Paulo Dybala. Sliding tackle dari Rodriguez sepertinya ya, Ricardo Rodriguez. Sepertinya pemain dari Torino bermain keras ya guys ya. Arthur memberikan kepada Chiesa. Umpan dari Chiesa maksudnya dimanfaatkan tendangan salto dari Paulo Dybala. Sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan. 1-0 guys, kita unggul di babak pertama. Hopefully di babak kedua kita bisa menambah agar tenang hati ini dengan 2 gol. Kita langsung lanjut. Double suksesnya 9792, shoot akurasinya 62, passing akurasi kita sangat tinggi 91%, luar biasa. Kita lanjut. Bola sekarang dari Torino ya guys ya. Belotti memberikan kepada Brekalo kepada Piazza. Masih Piazza memberikan kepada Belotti. Masih Belotti. Coba dibayang. Bayang-bayangin McKennie. Hati-hati. Sayang sekali nggak ada yang halau Perin. Untung saja Perin sigap. Locatelli sekarang memberikan kepada Rugani kepada Kulusevski ke tengah pada Locatelli memberikan kepada Arthur kepada Paulo Dybala melebar kepada Chiesa yang akan melakukan penetrasi sepertinya. Chiesa memberikan kepada Jorge kepada Paulo Dybala. Ya, salto Dybala ternyata. Luar biasa guys ya. Jorge memberikan umpan kepada Paulo Dybala. Jorge melebar, Dybala yang masuk ke dalam mengisi tempat dari Jorge. Luar biasa kaki kanan dari Dybala. 2 gol Dybala di pertandingan kali ini guys. Luar biasa. Ya. Jorge sekarang dengan pada Kulusevski berhasil direbut Torino. Masih Kulusevski mencoba maksudnya memberikan umpan ke tengah, masih bisa di intercept atau ditutup dari Piazza. Sekarang corner kick untuk kita. Dybala yang akan mengambil, memberikan kepada Jorge coba mengumpat ke tengah kepada De Ligt. Sayang sekali De Ligt, headingnya masih berada di atas gawang serta melebar juga. Masuk menit ke 55, kita masih unggul 2-0. Paulo Dybala sekarang, masih Dybala berikan kepada Jorge
Jorge yang sendiri. Jorge melihat ada McKennie, berikan kepada Paulo Dybala, mencoba shoot Dybala. Kirain gol. Luar biasa Dybala. Shoot dari jauhnya luar biasa banget nih. Kayak Messi sih. Tipikal Messi gitu sih. Masuk menit 57 sekarang. Mungkin menit 60-an ya guys ya, kita melakukan pergantian. Jorge yang bermain bagus nih guys, walaupun belum mencetak gol. Dia telah memberikan assist kepada Paulo Dybala, gol kedua Dybala. Dia memberikan assist ke Jorge, sekarang melebar kepada Kulusevski sepertinya. Kulusevski ngapain ke Jorge masuk ke tengah, ngapain? Dybala capek sepertinya. Mungkin kita nanti aja karena Dybala masih sanggup sepertinya. Kenapa ngambil dekat dah? Jauh. Aku mau ngambil jauh. Arthur berikan kepada Jorge. Jorge kepada Paulo Dybala. Dybala coba shoot. Tiang. Sayang sekali shoot kaki kanan dari Dybala, hanya membentur mister gawang. Dapat ya. Kucuk Rugani. Siasa sekarang ke tengah kepada Arthur. Arthur memberikan kepada McKennie. McKennie melebar lagi kepada Kulusevski. Masih Kulusevski. Coba skill Kulusevski. Lihat ada McKennie. McKennie memberikan ke tengah kepada Paulo Dybala kah? Hat-trick lagi. Hat-trick kedua Dybala sepertinya guys ya. Luar biasa. McKennie melihat Dybala yang kosong. Bukan kosong juga sih, lebih tepatnya berpeluang mencetak gol. Maksudnya tadi sih mempan ke Jorge, tapi lebih dekatnya kepada Paulo Dybala. Hat-trick Dybala sepertinya guys. Mungkin sudah saatnya Dybala kita gantikan. Sudah menit 65 ya. Mungkin bisa kita melakukan perombakan sedikit ya. Mungkin kita berikan kesempatan Moiskin, tidak semata-mata kayak Jorge bermain bagus, Moiskin kita langsung drop. Tidak. Mungkin kita bisa masukin Bentancur mungkin ya. Dan kita akan bermain dengan Kulusevski sisi kanan dan Pellegrini sih. Bruno Pellegrini menyimbangkan pertahanan kita. Mungkin itu aja ya pergantian pemainnya. Mungkin Bentancur yang di sini deh. Kita taruh dia di CM, biarkan Arthur yang bermain di camp. Mungkin itu aja, langsung kita lanjut ke pertandingannya guys. Dybala berhasil mencetak hat-trick ya guys di menit 66. Ya, Locatelli berhasil mendapatkan bola dengan cuma-cuma sepertinya. McKennie. Masih McKennie. Kini pada Locatelli. Locatelli ke tengah kepada Moiskin. Masih Moiskin. Coba shoot mungkin Moiskin. Sayang sekali masih di dalam. McKennie. Yang ke tengah pada Locatelli. Locatelli ke tengah pada Bentancur. Bentancur melenggang kepada Kulusevski yang bermain di sisi kanan sekarang guys ya. Serangan balik, berhati-hati. Masuk menit 70, Brekalo sekarang. Masih Ansaldi. Coba dibayang-bayangi Danilo. Piaksa sekarang mencoba umpan, masih bisa dihalo Arthur. Kucuk Arthur. Pergantian pemain untuk Torino. Dia mengganti Rincon, masuk ganti Pobega. Gelandang tengahnya guys ya. Mandragora melakukan tendangan corner, masih bisa dihalau. Ya, serangan balik mungkin. Aduh, sayang sekali. Locatelli. Tutup Piaksa. Gucuk Perin sepertinya ingin membuktikan bahwa dia harus clean sheet ya. Jangan biarkan Perin kebobolan sih guys. Belotti melakukan volley di depan muka dari Perin. Namun Perin berhasil menggagalkan tendangan dari Belotti. Hati-hati. Serangan balik.
McKennie sekarang masih McKennie, mencoba mencari Moiskin. Aduh, sayang sekali Pellegrini terjatuh setelah kena tackle guys ya. Delik sekarang masih Delik. Pellegrini bayang-bayangi Pride. Ini lo memberikan pada Bentancur. Aduh, terlalu maju Bentancur. Good job Delik menghalau tendangan dari Belotti sepertinya. Asal di melebar kepada Brekalo. Hati-hati. Perin berhasil menggagalkan tendangan dari Rincon dari luar kotak penalti. Ya, masih bisa dihalau Perin. Rugani, good job. McKennie. Astaga, McKennie, kenapa kok kasih? Hilang clean sheet dari Perin, sayang sekali guys. Harusnya sih bisa clean sheet sih McKennie. Nah, kok dia ngasih true ball ke pemain. Nah, astaga. 3-1 guys, kita kebobolan. Pellegrini melebar kepada Kulusevski. Bentancur memberikan bola kepada Locatelli kepada McKennie memberikan kepada Moiskin. McKennie. Belotti berhasil mendapatkan bola. Piaksa coba dibayang-bayangi. Sayang sekali. Good job Delik melakukan tugas yang tepat sepertinya, hanya menghalang ruang passing dari pemain Torino. Good job. 3-1. Dybala mengambil bola, hat-trick keduanya ya sepertinya, ketiga mungkin. Sayang sekali kebobolannya kita di menit terakhir. Harusnya sih bisa sih. 65-35% position, 10 shoot, pas komplit kita 128, tackle kita 10 berbanding 12. Ya, kita post match interview dulu guys ya. Ya, Dybala ditanya karena di hat-trick. Saya jawabin aja, Dybala just love to play. Tanya lagi, are you confident you can? Ditanya, kita nggak akan kalah lagi kan? Kita jawab aja. Kita nggak terlalu terobsesi lah. Yang kita inginkan bermain baik aja, karena dengan permainan yang baik mungkin akan menghasilkan hasil yang baik juga. Ya, kita punya defense kita terbilang bagus ya sampai menit terakhir. Kesalahan yang dibuat oleh McKennie memberikan umpan kepada Izzo. Kita lanjut ke pertandingan. Kulusevski. Was I had to be honest, I was worried think about replace me Neves at the club story in the papers. I suppose a bit insecure. Sepertinya Kulusevski melihat penampilannya yang kurang baik dibandingkan Chiesa ya. Kita jawabnya don't get distracted aja. Kulusevski penting sih, perannya Kulusevski penting di sisi kiri kita ya, karena sisi kanan punyanya dari Chiesa. Kita advance sampai lawan Roma guys, mungkin aku skip aja advance-nya. Pertandingan lawan Roma ada notifikasi ya, player injury, sepertinya ada pemain kita cedera. Adrien Rabiot cedera 3 bulan, sayang sekali. Torn hamstring itu apa? Hamstring injury 3 bulan, sayang sekali. Rabiot akan menepi selama 3 bulan.
beberapa pemain kita ada yang dipanggil timnas guys ya, makanya itu sepertinya Rabiot cedera pas latihan guys ya, karena setauku dia nggak dipanggil timnas Prancis, atau dipanggil ya, enggak kayaknya ya. Sekarang sudah mencapai di pertandingan melawan AS Roma. Kalau kita fit semua, sayang sekali Derek dan Chiesa stamina nya masih mungkin kita bisa kasih rest day ya di sini, atau kita kasih recovery sebelum pertandingan melawan Roma agar stamina pemain kita full. Ya, Roma berada di Roma peringkat 11. Kita tetap di posisi ketiga dengan 27 poin, tertinggal 2 poin dari Bergamo dan tertinggal 4 poin dari Inter. Mungkin kita langsung press conference ya. Kita press conference dulu. Grazie a tutti. Ya, ditanya lagi, selalu tanya ini, kita jawab ini aja, will keep fighting aja. Just prepare reset. Let's not get distracted. Oke, langsung aja, cepat. Karena kita hari ini bermain panjang 3 pertandingan, karena sehabis lawan Roma kita akan melawan Chelsea di Champions League. Mungkin kita akan sama-sama tim yang tidak berlisensi ya. Mungkin kita bisa seragamnya atau gini aja ya, Bu. Gini aja kali ya, mereka pakai putih merah, kita hitam. Mereka pakai formasi 4-2-3-1 dengan Abraham di depan, Mkhitaryan di sayap, Pellegrini di posisi kiri, Zaniolo di posisi winger kanan, Vertonghen dan Cristante di CDM, Spinazzola, Smalling dan Mancini, dan Karsdorp di posisi 4 center back-nya, dan Patricio kiper yang dibawa Mourinho dari Wolves. Untuk pertandingan kali ini seperti biasa aku akan drop dulu Moskin dan akan kubiarkan Bernadesi yang masuk. Mungkin Rabiot kita turunin ya, karena Rabiot cedera, kasihan 3 bulan. Mungkin kita langsung masuk ke pertandingan melawan Roma di kandang Roma, itu Stadion Olimpik. Let's go. Apa ini, auto replace ya, ini aja lah, sembarang aja, langsung gas. Szczesny yang main guys ya, posisi penjaga gawang Szczesny, karena kita membutuhkan sosok yang lebih berpengalaman, karena Szczesny juga pernah bermain untuk Roma. Mungkin dia bisa mengetahui kelemahan-kelemahan dari Roma, walaupun sudah jauh dia bermain dari rumahnya, sudah jauh tahun maksudnya, berbeda pemain. Mungkin dia bisa sih menghafal pemain-pemain yang dulu berteman dengannya. Kita langsung masuk ke pertandingan Roma versus Piemonte. Gol untuk Roma pertama, Abraham memberikan ke Pellegrini kepada Cristante, kembali kepada Pellegrini, coba dihalau oleh Kulusevski. Abraham sekarang agresif sekali, Roma langsung menyerang. Danilo coba membayang-bayangi, Danilo. Szczesny berhasil offset. Szczesny berhasil menggagalkan shoot pertama dari Roma. Agresif sekali Roma ya. Ya, offset karena dia terjatuh ya habis berbenturan dengan Wojciech Szczesny. Delik memberikan kepada Rugani kepada Locatelli melebar pada Kulusevski melebar lagi kepada Federico Chiesa ke tengah kepada Arthur memberikan kepada Paulo Dybala, masih Paulo Dybala melebar kepada Chiesa yang berdiri tanpa pengawalan. Chiesa mencoba masuk ke tengah. Chiesa, kok miskin, bukannya tadi aku ganti sama kayak Jorge ya. Ngebak lagi nih, bukannya tadi aku ganti ke Jorge ya guys ya. Berarti tidak masuk nih Pellegrini sama Desilio.
Kita nanti di habis ini aku ganti di anu aja di luar guys ya, biar tersek. Ini gara-gara Rabiot cedera nih. Bram, masih bisa dialosis nih. Tammy Abraham pemain baru dari rumah yang baru didatangkan dari Chelsea, karena Chelsea mendatangkan Romelu Lukaku, memulangkan Romelu Lukaku lebih tepatnya, memaksa Tammy Abraham pergi karena posisinya seperti tidak dibutuhkan oleh Tuchel. Ya, Mancini ya, heading dari Mancini masih bisa digagalkan, atau lebih tepatnya melebar. Rugani sekarang memberikan kepada Locatelli. Diserang terus kita guys sepertinya. Kulusevski kepada Locatelli, masih Locatelli kepada Moiskin yang dapatkan, tidak tahu kenapa tiba-tiba masuk. Sepertinya dia melakukan pemberontakan ya. Moiskin sepertinya tidak salah, Moiskin masuk, dia langsung mencetak gol. Baru aku bilang dia melakukan pemberontakan, ternyata dia membuktikan, aku nih bisa nih, nggak mau kalah nih sama Angke Jorge. Ucap Moiskin 1-2 Moiskin dengan Bernadesi ya sepertinya. Ucap Moiskin baru mencetak 4 gol sudah dia di hari 13 pertandingannya. Menit 16 Moiskin mencetak gol ya guys ya. Asroma mulai kembali bola. Rugani mana Rugani? Oke, Bernadesi sekarang. Bernadesi. Siapa ini lari? Kulusevski. Masih Bernadesi mencari temannya kepada Arthur. Arthur memberikan maksudnya kepada Paulo Dybala, masih bisa direbut oleh Pellegrini. Mkhitaryan. Shoot dari Pellegrini sepertinya guys ya. Vertevold. Siapa sih namanya Vertevold. Delik berikan kepada Rugani sekarang. Rugani coba memberikan kepada Kulusevski tengah kepada Locatelli memberikan kepada Bernadesi, kepada Moiskin yang mencetak gol. Moiskin ingin membuktikan bahwa Denny masih bisa. Moiskin pasti maksudnya kembali kepada Arthur yang sudah siap maju ke depan. Pellegrini sekarang masih bisa dihalau Danilo. Kulusevski coba berikan kepada Arthur melebar kepada Paulo Dybala memberikan kepada Pedro Chiesa sekarang melakukan penetrasi. Chiesa mencoba mencari Moiskin. Dybala. Kulusevski mencoba shoot. Kulusevski lagi. Sayang sekali. Serangan balik Abraham sekarang. Coba dibimbingi Danilo. Coba bayangin, good job. Dibanting Danilo. Pellegrini line. Verteot susah namanya disebut. Danilo terjatuh ya setelah duel dengan Abraham, memberikan pada Pellegrini di tengah. Pellegrini melakukan umpan tarik kepada lini kedua dari Roma. Verteot bobol gawang kita guys. Cetak gol di menit 32 Verteot. Vertu. Lupa dia orang Prancis. Vertu cara ijanya. Kulusevski kepada Bernadesi kepada Moiskin lebar maksudnya kepada Chiesa. Sayang sekali masih bisa dibaca Mkhitaryan. Locatelli cuma bayangin Locatelli. Jatuh lagi. Sukses nih. Hampir lagi Pellegrini cetak gol. Pemain kita jatuh-jatuhan nih. Delik. Arthur.
Rugani sekarang, si Rugani coba mencari teman. Rugani lebar pada Matis Delik. Delik memberikan kepada Chiesa. Chiesa kepada Paulo Dybala. Masih Paulo Dybala memberikan kepada Arthur. Masih Arthur coba ke tengah kepada Locatelli. Locatelli memberikan kepada Benedesi. Benedesi melihat ada Kulusevski yang berlari. Masih Kulusevski memberikan kepada ke tengah. Oh, maksudnya kepada Moiskin. Sayang sekali. Masih bisa dialog Smalling sepertinya. Danilo membayang-bayangi Pellegrini. Coba mengejar Danilo. Vertu, hati-hati Vertu. Pellegrini mencoba mengumpan, masih bisa dialog Danilo. Ya, habis babak pertama guys, 1-1 kedudukan untuk kedua tim. Jangan sampai drop bahaya nih. Soalnya Inter kalau menang lagi kita bedanya makin jauh nih. Tandingan babak kedua dimulai, bola dari kita. Moiskin memberikan kepada Arthur kepada Paulo Dybala. Dybala kepada Federico Chiesa. Chiesa melebar pada Kulusevski. Masih Kulusevski memberikan kepada Benedesi. Benedesi kepada Arthur memberikan kepada Paulo Dybala. Sliding sit. Chiesa, masih Chiesa. Coba melakukan akrobatik. Chiesa, skill dulu Chiesa. Pada Arthur. Ke tengah kepada Moiskin. Melakukan akrobatik sepertinya Moiskin. Paulo Dybala mungkin cari ruang. Tidak, dia memberikan kepada Benedesi. Moiskin sayang sekali. Maksudnya ingin melewati Smalling ya. Tutup Danilo. Paulo Dybala sekarang kepada Moiskin. Offset kah? Maksudnya 1-2 ya Moiskin dan Paulo Dybala. Delik tutup Delik. Bagus Danilo. Locatelli kucok Paulo Dybala sekarang. Dybala mencoba memberikan kepada Arthur ke tengah kepada Chiesa memberikan kepada Locatelli. Miskin, jangan sering hilang bola Miskin. Pellegrini kartu kuning sepertinya. Lorenzo Pellegrini yang menyleding Arthur sepertinya tadi ya. Ya benar, tanpa bola di sliding. Zaniolo digantikan pemain nomor 31 siapa nih? Rugani. Delik Arthur kepada Paulo Dybala. Dybala memberikan pada Federico Chiesa. Perez. Dybala. Sayang sekali. Mkhitaryan sekarang. Melakukan penetrasi Mkhitaryan sendiri. Coba dikejar oleh Arthur. Kucuk Arthur. Sayang sekali corner. Mungkin kita bisa ini Pellegrini. Shootnya melebar. Mungkin Benedesi kita bisa ganti guys ya. Atau kita ganti dengan Keorge ya guys ya. Kita bermain dengan 2 striker. Dybala kita buat dia bermain sebagai cam yang tunggal. Miskin di sini dan Keorge di sini. Oke. Kan kita enggak bawa kan, kita bawa Cilini Alexandro kan. Sepertinya gara-gara Rabiot tadi guys. Kita bermain lebih menyerang guys ya, dengan 2 striker masuknya Keorge. Harapannya dapat memberi serangan lebih untuk kita. Keorge sekarang baru masuk langsung mendapatkan bola. Keorge, masih Keorge, terus Keorge. Nggak ada yang maju bantu. Miskin memberikan pada Paulo Dybala. Dybala di sliding dari belakang sepertinya. Kartu merah kah? Ya, red card, send off. Red card untuk Brian Cristante yang melakukan tackle keras terhadap Paulo Dybala dari belakang. Ya, tepat
dari belakang. Red card Arthur sekarang berikan kepada Chiesa, online Dybala, masih Dybala, kalau Dybala masih Dybala. Sayang sekali Dybala, maksudnya mencari ruang tembak sepertinya. Bermain dengan 10 orang ya, Roma. Ya, offside. Mungkin Chiesa bisa kita ganti ya guys ya. Sudah lelah Chiesa, mungkin kita bisa ganti dengan Conti. Kita membutuhkan penyerangan dan speed di sisi kanan kita. Kita bisa masukin Conti, harapannya Conti akan memberikan kontribusi. Atur sekarang memberikan kepada Paulo Dybala, Dybala memberikan kepada Moiskin, Moiskin melebar kepada Conti yang bermain di sisi kanan menggantikan Federico Chiesa. Moiskin, oke Jorge. Maksudnya kepada Dybala masih bisa dialog Mancini. Abraham, Danilo sekarang. Ya, kembali kepada Danilo. Mabuk Danilo. Locatelli. Dan ke depan kepada Jorge. Jorge yang berikan kepada Moiskin. Masih Moiskin. Moiskin kepada Arthur. Arthur kepada Dybala. Dybala kepada Jorge. Jorge maksudnya kepada Moiskin. Moiskin kepada Arthur. Arthur melebar pada Conti. Kok gitu sih Conti? Maksudnya umpan tarik tuh langsung tuh kepada Arthur tuh. Mkhitaryan masih bisa berlari sepertinya. Mkhitaryan sudah masuki menit 79, masih kuat berlari sepertinya dia. Hati Vertu gocok Rugani Delik. Arthur yang kepada Moiskin kepada Paulo Dybala. Masih Paulo Dybala, mungkin ini serangan kita yang terakhir. Paulo Dybala, masih Dybala. Coba mencari teman Dybala. Kepada Kulusevski coba ke belakang pada Locatelli coba melebar kepada Conti yang berdiri di luar kotak penalti. Dan kepada rapat sekali pertahanan rumah, sepertinya parkir bos, seperti formasi andalan dari Mourinho sepertinya ya. Kulusevski coba ngumpan, Kulusevski ya, ya dapat ke Jorge, mungkin pada Paulo. Sayang sekali Dybala berhasil direbut. Drop point kita sepertinya nih guys. Sudah masuk menit 88. Ya, kebobolan kita guys di menit terakhir. Abraham cetak gol. Sisa 1 menit guys, kita tertinggal. Ya, kalah kita guys. Maksud hati ingin cetak gol, malah kita yang kebobolan. 2-1, Roma menang. Ya, akhirnya kita kalah juga dan drop 3 poin malah. Sayang sekali. Hopefully Inter drop poin ya guys ya. Kita beda 4 poin ya sama Inter. Sekarang kalau kita kalah dia menang, mungkin beda 7 poin. Kekalahan kita guys yang membuat kita sepertinya akan turun posisi mungkin ya guys. Mungkin kita bisa lihat Serie A. Kita tetap di posisi 3. Bergamo 3 poin, kita beda 3 poin dengan Bergamo, dan Inter pro poin sepertinya Inter. Dan kita selanjutnya pertandingan Serie A selanjutnya melawan Inter guys ya. Kita bisa lihat Inter, kita kalah lawan Roma. Inter mana Inter?
Ya, Bergamo menang 2-3 Venezia. Mana Inter? Masa Inter belum main? Sudah main? Gak kelihatan kah? Mana Inter? Kok dia nggak ada? Oh, belum main dia ternyata. Pantas aja dia masih 3-1. Kita advance dulu sampai lawan Chelsea. Kita lewatkan dulu ini sebentar. Kita lihat dulu Serie A. Ya, menang Chelsea. Inter sepertinya menang. Lawan siapa dia? Lawan Udinese 4-1. 7 poin kita tertinggal dari Inter. Luar biasa Inter. Kita langsung press conference ya. Noi siamo pronti. Se volete possiamo cominciare con le domande. Tanya apa kita bisa mengalahkan Chelsea lagi. Ya, kita bilang aja kita harus melakukan pekerjaan terbaik agar bisa meraih hasil yang lebih baik juga. Kalah lawan Roma lagi tuh 10 pemain terlalu tuh, menit terakhir pula golnya. Purtroppo il tempo. Mungkin kita bisa transformasi dulu guys ya. Kita ganti Rabiot, kita turunin. Cedera 3 bulan dia, sayang sekali. Bersilio, Pellegrini masuk. Oke. Disebut. Di sini juga kita ganti Rabiot. Kita ganti Locatelli. Rabiot turun. Oke. Kita akan bermain dengan Moiskin ya guys ya. Setelah Moiskin cetak gol tadi saat melawan Roma, walaupun kita tidak bisa berhasil meraih kemenangan. Oke, kita drop dulu Arthur ya guys ya. Kita coba mainin Bentancur. Benedisi. Coba kita mainin McKennie ya di sini. Kita lakukan rombak sedikit. Dan kipernya kita akan tetap pakai Szczesny. Kita aja dulu, mungkin babak kedua kita akan melakukan perubahan ketika perubahan itu dibutuhkan. Bukan aku jadi winger, kok Pulisic malah jadi striker sih? Aneh-aneh nih, Tuchel nih. Bajunya itu aja langsung let's go. Mereka bermain dengan 5 back ya, atau sebenarnya sih 3-4-2-1 seharusnya sih. Tapi di sini malah jadi 5 back, 5-2-3. Main di Piemonte Stadium. Bola pertama untuk kita, Moiskin memberikan kepada Bentancur kepada Paulo Dybala ke belakang pada Danilo memberikan kepada Rugani, berikan kepada Locatelli memberikan kepada Bentancur melebar pada Federico Chiesa memberikan kepada Paulo Dybala maksudnya, tapi masih bisa digagalkan Chilwell. Jorginho sekarang memberikan kepada Chilwell yang bermain sebagai left wing back sepertinya. Rudiger. Pulisic sekarang yang bermain sebagai striker sepertinya. Reece James. Melakukan penetrasi Reece James. Ayo serangan balik yuk. Sisi kanannya kosong tuh, tapi nggak ada yang maju kita. Elah. Si Dybala pada Moiskin. Shit. Kartu shit. Kulusevski. Ada yang terjatuh tuh main kita tuh. Bola Dybala sekarang. Dybala memberikan kepada Federico Chiesa, masih Chiesa. Chiesa coba mencari ruang sepertinya. Bentancur. Chiesa. Allah, di Moiskin. Maksudku tadi ngoper ke Dybala itu.
Waduh deh Lukaku jadi winger. Lukaku agak membingungkan Lukaku jadi winger. Tendangan dari Jorginho sepertinya ya. Olain, tendangan dari Pulisic yang bermain sebagai striker tengah dari Chelsea. Cornernya lebih dekat. N'Golo Conte. Ya, Chiesa. Bermain-main di belakang sepertinya tidak langsung dibuang. Lukaku berhasil mencetak gol pertama untuk keunggulan dari Chelsea. Ya, salah antisipasi sepertinya ya. Ini sudah benar. Nah, kan tabrakan. Ayo serius yuk, jangan kalah yuk. Dybala memberikan kepada Chiesa. Locatelli sekarang memberikan kepada Bentancur yang bermain menggantikan Arthur ya. Dari ke Chiesa kepada McKennie. Locatelli sekarang memberikan kepada Dybala. Maksudnya Dybala melewati Chilwell tapi masih bisa dihalau. Locatelli pada Bentancur. Maksudnya pada Dybala. Sayang sekali passingnya masih bisa terhenti di kaki Ben Chilwell. Pulisic sekarang. Agak aneh ya Pulisic bermain di tengah, malah Lukaku yang menjadi winger. Tapi luar biasa nih strateginya nih. Dari tadi kita diserang terus nih. Ayo kita serang balik yuk, bisa yuk. Chiesa. Ini lo berhadapan dengan Lukaku ke belakang. Rugani kepada Kulusevski melebar pada Bentancur memberikan pada Paulo Dybala. Masih Paulo Dybala. Coba melewati Chilwell sepertinya, dan lagi Chilwell luar biasa. Tampil sangat baik Chilwell. Kucop Rugani. Mungkin ini sekarang memberikan kepada Kulusevski. Locatelli ke tengah kepada Bentancur. Masih Bentancur memberikan kepada Paulo Dybala. Sangat dijaga ketat ya guys, 5 backnya luar biasa. Mungkin ini lebar pada Kulusevski. Masih Kulusevski ke belakang kepada Locatelli. Pada Bentancur sekarang. Dybala mencoba shoot, Dybala dari luar kotak penalti maksudnya. Sayang sekali masih bisa dihalau Edouard Mendy. Ya, Conte sekarang masih N'Golo Conte. Christian Pulisic. Offset. Oke, Ziyech offset. Yuk Rugani ya. Ayo kita dapat 1 gol dulu yuk, babak pertama ya. Bentancur memberikan kepada Paulo Dybala. Masih Dybala. Melebar pada Federico Chiesa. Rapat sekali pertahanannya. Masih Kini. Offset sepertinya Kulusevski. Ya, offset terlambat sepersekian detik. Ya, harusnya langsung dioper nih karena Kulusevski sudah lari dari belakang. Locatelli coba membayang-bayangin Reece James. Rugani berhasil mendapatkan Locatelli, coba melakukan serang balik. Kulusevski ke tengah. Bentancur. Kulusevski sekarang, masih Kulusevski. Coba shoot. Sayang sekali masih bisa dihalau Edouard Mendy. Ya, out sepertinya. Habis. Mungkin kita bisa ubah taktik kita di babak kedua guys ya. Gol dicetak si Romelu Lukaku. Bayern lagi unggul atas Barca lagi unggul atas Bayern. Taktik kita bisa
bermain agak ke depan, kita pas build up peraturan agar ada bantuan pemain. Sepertinya kita bermain seperti bermain sendiri ya guys ya, tidak ada support dari pemain-pemain lain. Segera mungkin kita harus dapat gol penyama kedudukan dulu guys kalau mau menang. Kulusevski sekarang kepada Miskin kembali kepada Kulusevski ke tengah. Ya, bola corner untuk kita. Dybala yang akan mengambil. Dybala coba ngambil dekat kepada Bentancur ke depan kepada Rugani, sepertinya lakukan finishing, akrobatik finishing ya. Masih bisa dihalau Edward Mendy, luar biasa Mendy. Pulisic berhasil dihalau Danilo, sepertinya Delik coba melakukan serangan balik. Kulusevski sekarang, sayang sekali Kulusevski berhasil direbut oleh Reece James. Handball guys. Rugani melakukan handball. Lukaku yang akan menendang. Tiang kucuk, tiang gawang guys. Serangan balik ya. Kartu kuning untuk Jorginho. Hampir kita putus asa guys sudah kalau 2-0. Aduh, agak berat sudah sepertinya. Bentancur, masih Bentancur. Sangat rapat pertahanan dari Chelsea sepertinya. McKennie berikan kepada Locatelli memberikan kepada Bentancur, masih Bentancur. Tengah kepada Miskin berikan kepada McKennie melebar pada Kulusevski ke tengah kepada Paulo Dybala. Sayang sekali Kulusevski sekarang memberikan belakang kepada Locatelli. Rapat sekali ya sepertinya. Miskin bagus sekali posisinya, tapi masih bisa dibaca ya. Good job Cesa. Kulusevski sekarang ke tengah kepada McKennie, berikan kepada Bentancur. Cesa, duel udara. Sayangnya sekali lebih besar sampai lawannya. Melebar dia kepada Lukaku, masih bisa dihalau Bentancur. Good job. Bola siapa? Mungkin kita bisa melakukan pergantian pemain. Sepertinya Dybala yang kita harus korbankan, karena Dybala stamina sudah mulai habis ya guys ya. Kita mungkin bisa kita membutuhkan seorang wing Bernadesi, sepertinya kita pasang di sini. Conte menggantikan Cesa seperti biasa dan Jorge masuk. Walaupun kita kalah ya nggak apa-apa, setidaknya kita mencoba yang terbaik. Ya, corner kick ternyata. Kucuk Conte. Astaga. Rudiger melakukan heading di area jauh sepertinya itu. Kalah kita guys 2-0. Saling mengalahkan kita di kandang dan tandang. Sepertinya Chelsea ingin balas dendam sepertinya guys ya. Bentancur mungkin kepada Jorge. Masih Bentancur. Melebar kepada Conte, masih kok nabrak sih. Pada Jorge maksudnya. Sayang sekali lebih dekat pada Edward Mendy. Rudiger yang mencetak gol kedua. Ya, berhasil direbut. Apa sih? Enggak baik itu, ganti pemain, Pulisic diganti Werner sepertinya. Ya, benar Werner.
formasi yang aneh seperti ini. Lukaku main di winger malah lebih mengerikan ternyata. Ziyech. Ya, tendangan andalan dari Dybala sepertinya dimanfaatkan Ziyech untuk membuat kita malu 3-0 di kandang. Ya, mulai berantakan permainan kita, guys. Sudah tertinggal 3-0 tanpa pembalasan. Semenjak bergantinya taktik ya, guys. Apakah ini memang tidak cocok untuk kita? Maksudnya pada kayak Jorge. Sayang sekali turbolnya masih bisa dihalau. Pucuk Kunti. Ke tengah, delivery ke tengah, maksudnya kepada Kante. Udah kayak Jorge sekarang. Berikan kepada Locatelli, melebar pada McKennie. McKennie ke tengah kepada Bentancur. Bentancur ini dari tadi passingnya ndak beres nih. Permainan terburuk kita sepertinya nih, guys, di selama bermainnya, guys. Ya, kita kalah 3-0. Akhir dari episode kali ini kita mengalami dua kekalahan lawan Roma dan lawan Chelsea di UCL. Sepertinya kita akan turun di posisi kedua ya, guys ya. Wah, Barcelona mengalahkan Munchen. Luar biasa. Ditanya apa yang salah tentang permainan kali ini. Ya, kita jauh humble aja. Kita akui pertahanan kita terlihat buruk ya. Mungkin saatnya kita Januari memikirkan transfer. Sudah saatnya, mungkin tinggal 2 episode atau 3 episode lagi kita akan melakukan transfer, guys ya. Aku akan melakukan signing besar-besaran sepertinya, karena kita mendapatkan budget atas penjualan beberapa pemain kita seperti Bonucci, Chiellini, Alexandro, Cuadrado dan lain sebagainya. Mungkin akan ku advance sampai lawan Inter ya, guys ya. Kalau Inter apakah kita akan melakukan perombakan? Mungkin kita lihat lagi nanti. Kita pilih yang sudah kita mainin aja. Masih banyak yang belum aku mainin, guys. Kita advance sampai lawan Inter di pertandingan di episode selanjutnya, guys ya. Lawan Internazionale Milano yang berada di posisi puncak, beda 7 poin dengan kita. Mungkin kita bisa lihat dulu klasemen UCL kita. Apakah kita turun? Salah. UCL. Ya, kita turun ke posisi 2 dengan 10 poin. Beda 2 poin dengan Inter yang meraih 4 kemenangan dan 1 hasil kalah lawan kita. Kita 3 kemenangan, 1 imbang lawan Malmo serta 1 kekalahan lawan Chelsea. Mungkin segitu aja, guys, episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan saksikan terus episode-episode menarik tentang Piemonte dan konten-konten lainnya yang ada di channel aku. Segitu aja, guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you guys. Bye.